Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ada Asih Solihah dengan NPM 10090321213. Saya dari kelompok 3 dengan tema kemanusiaan. Kelompok 3 dengan tema kemanusiaan ini beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Khotibul, ketiga Silpi, keempat Syifa, dan yang terakhir Dia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang telah saya teliti. Karya tulis ilmiah yang telah saya teliti ini saya beri judul Pengaruh Nilai Kemanusiaan atau Human Value dalam kegiatan belajar mengajar pasca COVID-19 bagi pelajar SMK Singaparna, Tasikmalaya. Nah, langsung saja kepada bab 1 pendahuluan. Dari bab 1 pendahuluan ini terdapat latar belakang masalah penelitian. Latar belakang masalah penelitian ini merupakan masalah apa sih yang terjadi sehingga saya sendiri ingin meneliti judul tersebut. Nah, masalahnya adalah yang pertama, munculnya COVID-19. Sudah kita ketahui bahwa 2020 lalu muncul COVID-19 di Indonesia. COVID-19 ini berpengaruh terhadap sektor perekonomian, kemudian sektor sosial, dan sektor politik. Nah, terutama di sektor pendidikan. Nah, di sini akan saya bahas mengenai sektor pendidikan. Kemudian, dampak yang kedua, penerapan metode belajar daring. Nah, ketika COVID tiba, langsung dikeluarkan metode belajar daring. Metode belajar daring ini dilaksanakan menggunakan komputer, kemudian penggunaannya juga dilaksanakan menggunakan aplikasi media sosial, baik itu WhatsApp, kemudian Zoom, dan lain sebagainya. Nah, kemudian latar belakang yang ketiga yaitu akibat penerapan metode daring. Nah, banyak sekali konflik yang disampaikan oleh orang tua, oleh siswa maupun oleh guru mengenai metode pembelajaran daring ini. Kemudian banyak juga dari siswa yang mengeluhkan mengenai kuota mereka. Jadi kuota mereka ada yang habis, kemudian mereka susah mencari uang untuk membeli kuotanya, gitu kan. Kemudian selain itu ada juga pendidikan yang dilakukan oleh para pelajar. Jadi dalam sistem daring ini para pelajar kurang memahami, kurang mengerti apa yang disampaikan oleh guru. Nah, jadi kesimpulannya kenapa saya ingin meneliti ini dan di lingkungan SMK Singaparna yang merupakan lingkungan di Tasikmalaya, saya ingin mengetahui bagaimana pembelajaran proses yang dilaksanakan oleh SMK Singaparna. Dan yang paling utama mengenai keterkaitan dengan judul adalah nilai kemanusiaannya. Ketika siswa dan guru tidak bertemu, apakah mereka masih menerapkan nilai kemanusiaan atau tidak gitu. Nah, adapun rumusan masalah mengenai penelitian ini adalah sebagai berikut. Nah, dari bab 1 pendahuluan ini terdapat pula tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian yang saya lakukan ini yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah masih ada nilai kemanusiaan bagi pelajar setelah lama mereka tidak bertemu ya, tidak saling bertemu. Kemudian yang kedua, tujuan penelitian ini yaitu mengetahui dampak positif dan dampak negatif dari sistem pembelajaran yang digunakan di SMK Singaparna sekarang. Kemudian, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. Baik, bab kedua adalah landasan teori. Nah, pengertian yang pertama yaitu pengertian pengaruh. Pengertian pengaruh adalah sebagai berikut. Nah, dari definisi pengaruh di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan hal yang abstrak yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan keberadaannya dan kegunaannya dalam kehidupan dan aktivitas manusia sehari-hari. Definisi yang kedua yaitu definisi nilai kemanusiaan. Nah, definisi nilai kemanusiaan adalah sebagai berikut. Dari definisi mengenai nilai kemanusiaan yang sudah tadi dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa nilai kemanusiaan ini terdiri dari pilar, yaitu kebenaran, kebajikan, kedamaian, kasih sayang, dan tanpa kekerasan. Baik, definisi yang ketiga yaitu definisi kegiatan belajar mengajar. Nah, definisinya adalah sebagai berikut. Dari pengertian kegiatan belajar mengajar tersebut dapat ditarik kesimpulan
bahwa kegiatan belajar mengajar di atas adalah belajar merupakan proses yang dilakukan antara pendidik dan pelajar. Nah, di mana kegiatan tersebut bernilai edukatif yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan potensi peserta didik. Baik, definisi yang keempat yaitu definisi COVID-19. Definisi COVID-19 ini adalah sebagai berikut. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa coronavirus ini merupakan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan manusia, ya, sangat berbahaya. Baik, yang terakhir yaitu definisi sekolah menengah kejuruan. Definisi sekolah menengah kejuruan ini adalah sebagai berikut. Nah, dari definisi sekolah menengah kejuruan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sekolah menengah kejuruan ini merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTS atau bentuk lain yang sederhana. Jadi ketika kita masuk ke SMK ini kita bisa memilih jurusan apa yang sesuai dengan bakat minat kita. Baik, kita lanjut ke bagian bertiga yaitu analisis dan pembahasan. Nah, dari analisis dan pembahasan ini yang pertama pembahasan mengenai fenomena dampak COVID-19 terhadap pendidikan. Nah, sudah kita ketahui bahwa banyak sekali dampak yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Nah, dari penelitian ini salah satu dampaknya yaitu yang pertama, dampaknya itu kebijakan meliburkan aktivitas pembelajaran. Nah, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini ternyata banyak yang menimbulkan pro dan kontra, ya. Yang kedua, mengenai masalah yang muncul dari pihak terkait. Pihak terkait di sini yaitu orang tua, siswa maupun guru. Jadi yang sudah saya tadi sampaikan bahwa banyak para siswa yang mengeluhkan mengenai kuota. Kemudian sekarang orang tua mengeluhkan mengenai siswanya. Maksud saya anaknya, ya. Jadi mereka kurang bisa dalam membantu anak-anak mereka dalam kegiatan belajar. Nah, yang ketiga mengenai dikeluarkannya metode pembelajaran jarak jauh atau metode daring. Nah, banyak sekali para siswa maupun para guru yang mengeluhkan mengenai metode pembelajaran daring ini. Ada yang menyampaikan bahwa daring ini tidak efektif, kemudian mengenai penyampaiannya kurang pas, kurang banyak, jadi siswa juga sulit memahami pembelajaran. Kemudian yang terakhir mengenai dampak COVID-19 bagi pendidikan ini yaitu berkurangnya nilai kemanusiaan. Nah, nilai kemanusiaan ini berhubungan dengan kegiatan sosial mereka, berhubungan dengan komunikasi antara siswa dan gurunya, kemudian sikap siswa ketika bertemu lagi dengan gurunya seperti apa. Apakah nilai kemanusiaannya masih melengkap atau sudah berkurang gara-gara sudah jarang bertemu, kan? Nah, kemudian kita akan membahas mengenai analisis data. Analisis data di sini merupakan penganalisan penelitian saya terhadap kegiatan di SMK Singaparna tersebut. Nah, adapun jumlah responden SMK Singaparna ini berjumlah 108 orang. 108 orang ini saya berikan kepada siswa-siswa SD SMK Singaparna langsung. Baik, dilanjutkan pertanyaannya. Yang pertama mengenai jenis kelamin. Nah, jenis kelamin di sini ada laki-laki dan perempuan. Dan ternyata yang mengisi kuesioner lebih banyak perempuan, yaitu 91,7%. Dan pertanyaan kedua merupakan pertanyaan mengenai kelasnya, ya. Jadi kelasnya ada 1, 2, dan 3. Dan ternyata yang paling banyak mengisi kuesioner ini adalah kelas 3 dengan jumlah 44,9%, dan yang paling sedikit adalah kelas 1, dan kelas 2 berarti pertengahan, ya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya yaitu apakah kamu melaksanakan pembelajaran di rumah? Nah, ternyata di SMK Singaparna ini ada yang sepenuhnya di rumah, ada yang hibrid atau di rumah dan di sekolah, dan ada juga yang memang ke sekolah masuk seperti biasa. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu jika sebagian di sekolah, apa alasan utamanya? Nah, ternyata alasan yang paling utamanya yaitu tidak tahu mengikuti arahan sekolah. Nah, banyak sekali pelajar yang masih tidak mengetahui mengenai SOP atau mengenai peraturan dari pemerintah, jadi mereka hanya ikut-ikutan saja. Mengenai pertanyaan selanjutnya yaitu apakah kamu senang bisa kembali belajar di sekolah meskipun hibrid? Ternyata para siswa-siswi ini sangat senang ketika mereka masuk lagi ke dunia sekolah, ya. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu menurut kamu
apakah teman-teman di sekolah masih bersikap baik meskipun sudah lama tidak bertemu? Nah, ternyata dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mereka agak kaku juga ya, agak kaku ketika mereka sudah jarang bertemu. Ada juga yang memang baik seperti biasa gitu kan. Jadi ini mungkin tergantung pada sikap mereka sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah suasana belajar offline sebelum dan sesudah COVID ini berbeda? Dan jawabannya mereka banyak yang menyebut ya berbeda. Berarti kan pembelajaran di sini dari online kemudian offline jadi berbeda suasananya ya seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jika berbeda apa alasannya? Nah, di sini banyak dari siswa yang menjawab bahwa sebelum dan sesudah COVID ini mereka sekolah suasananya menjadi agak kaku, suasananya menjadi bingung gitu kan. Terus pembelajaran selanjutnya juga tidak dimengerti karena pembelajaran sebelumnya kurang dimengerti juga. Kemudian ada juga sudah nyaman di rumah ya, sudah nyaman di rumah dan ketika mereka pergi ke sekolah mereka agak malas gitu. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah kamu mematuhi aturan sekolah ketika sekolah hybrid meskipun masih pandemi? Nah, jawabannya adalah ya, mereka mematuhi aturan dari sekolah ya, karena mereka juga mungkin ingin mematuhi, ingin mendapatkan nilai baik gitu kan, jadi patuh saja terhadap pihak sekolah. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu apakah kamu menghormati kakak kelas dan adik kelas meskipun sekarang jarang bertemu karena COVID? Dan jawabannya adalah ya, kebanyakan ya. Jadi mereka masih mematuhi meskipun sudah lama tidak bertemu. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah ketika kamu terkena infeksi COVID-19 kamu akan jujur? Dan jawabannya mereka lebih banyak akan jujur kepada sekolah dan orang tua, dan kemudian akan jujur hanya kepada orang tua saja. Jadi mereka masih mendapatkan, masih ada dalam diri mereka itu jiwa kemanusiaannya masih ada. Jadi mereka masih bisa jujur. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apa yang kamu lakukan ketika salah satu teman kamu terinfeksi COVID-19? Dan jawaban mereka yaitu paling banyak memberikan motivasi dan dukungan yang cepat agar cepat sembuh ya. Jadi mereka masih ada jiwa toleransinya masih ada, saling menyayanginya masih ada gitu ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah kamu membuli teman kamu yang sebelumnya terkena COVID? Dan jawabannya yang paling banyak adalah tidak. Jadi mereka tidak pernah membuli teman mereka yang terkena COVID-19 ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu etika apa yang akan kamu lakukan ketika bertemu guru atau teman di sekolah setelah lama tidak bertemu? Nah, ternyata yang paling banyak adalah memberikan salam dan menyapa. Jadi mereka masih menghormati guru, mereka masih menyapa guru meskipun mungkin agak canggung ya ketika mereka bertemu pertama kalinya pas masuk hybrid. Nah, saran apa yang ingin kamu sampaikan terkait pembelajaran pasca COVID ini? Nah, banyak dari siswa ini menyampaikan bahwa mereka sebenarnya orang tuanya itu karena sekarang sedang pandemi jadi ekonomi sulit, dan mereka mungkin ingin pihak sekolah meringankan mengenai beban biayanya ya, seperti SPP dan sebagainya. Kemudian mereka juga berpendapat lain bahwa pihak sekolah lebih baik lagi dalam memberikan materi. Jadi pemberian materi ini harus lebih lebih banyak lagi gitu. Kemudian pembelajaran juga durasinya lebih banyak lagi. Jangan seperti sekarang online tapi pembelajaran singkat gitu. Baik, mengenai pembahasan selanjutnya yaitu kajian Islam. Adapun kajian Islam mengenai penelitian ini berhubungan dengan agama Islam dalam Quran yaitu sebagai berikut. Baik, dilanjut pada bab terakhir yaitu bab 4. Bab 4 ini berisi mengenai kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan mengenai penelitian yang saya teliti ini yaitu yang pertama, proses belajar selama COVID-19 ini di SMK Singaparna yaitu mengikuti arahan pemerintah yaitu secara online. Nah, kemudian pemerintah mengeluarkan lagi
proses pembelajaran dengan sistem baru, yaitu sistem hibrid. Dan SMK Singaparna juga melakukan sistem tersebut. Dan yang terakhir kesimpulannya yaitu mengenai nilai kemanusiaan yang memang menjadi hal pokok yang saya teliti. Dan setelah diteliti, nilai kemanusiaan di SMK Singaparna ini masih melekat di dalam diri pelajar SMK Singaparna. Dan kemudian sarannya. Nah, saran di sini yang pertama yaitu menurut saya pemerintah harus memaksimalkan mengenai fasilitas pembelajaran, baik itu dari komputernya maupun dari kuotanya ya. Kemudian yang kedua, memaksimalkan kinerja guru dan pemahaman siswa. Di samping kinerja guru yang harus lebih baik lagi, nah pemahaman siswa juga harus. Jadi mereka jangan hanya terpaku pada buku pelajaran saja, mereka harus bisa belajar di rumah secara otodidak. Kemudian yang ketiga, saran dari saya yaitu dilakukannya musyawarah. Dilakukannya musyawarah ini jadi pemerintah ketika ada sistem baru, para orang tua dan juga sekolah harus ada musyawarah. Apakah orang tua menyetujui mengenai pendidikan sistem sekarang atau tidak? Apakah ada yang keberatan atau tidak gitu. Kemudian saran yang terakhir yaitu komunikasi. Nah, di sini berhubungan dengan nilai kemanusiaan tadi, bahwa siswa dan guru juga harus saling komunikasi meskipun mereka jauh ya. Jadi meskipun mereka tidak bertemu, mereka harus bisa menghubungi, kemudian berkomunikasi mengenai pembelajaran dan sebagainya. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kerjasama dan perhatian dari saudara yang telah melihat video yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan presentasi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.